Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceketer masih dari seputaran wilayah Jambi guys. Kali ini kita hadir di kandangnya Bang Aat. Di sini ada Bang Joni dengan Bang Fauzan. Kita akan tanya-tanya ini mengenai seputaran eh, telur ya. Ini memang hasilnya ya seperti ini guys. Jadi kalau dia bertelur itu ya masa-masanya sore seperti ini. Coba kita akan bertanya seputaran masalah telur. Nah, di akhir-akhir kemarin saya itu mendapatkan berita kalau telur lokal ini memang kualitasnya bagus atau boleh diadu dengan eh, kualitas dari luar provinsi. Itu kita ke Bang Fauzan dulu. Apakah itu benar? Mohon ditanggapi dulu, Pak. Ya, terima kasih Bang Edi. Iya. Jadi selamat sore dulu kepada para viewers. Saya Fauzan dari Peternak Puyuh Jambi dan ini juga Bang Joni juga dari Peternak Puyuh Jambi. Sedikit menyampaikan apa yang ditanyakan oleh Pak Edi tadi terkait kualitas telur lokal. Kalau saya menjawab, pertama kali yang jelas kualitas telur itu yang mempengaruhinya apa? Itu dulu yang jelas. Ya. Nah, pertama kali yang mempengaruhi yang jelas itu berapa lama telur itu disimpan atau masa penyimpanan. Terus juga ketika penyimpanan itu suhu ikut berpengaruh. Dengan suhu yang seperti apa, terlalu dingin nggak baik, terlalu panas juga nggak baik. Kemudian satu lagi, guncangan. Itu guncangan ikut berpengaruh terhadap kualitas telur. Contoh guncangan. Ya seperti kendaraan. Seperti kalau kita bandingkan dengan telur luar daerah tadi, tentu memasuki Provinsi Jambi ini kan perjalanan cukup jauh. Tentu guncangan segala macam ikut mempengaruhi. Terus juga ada satu lagi yang mempengaruhi itu ya kualitas pakan. Kualitas pakan itu sendiri, pertama pakan pabrikan tentu lebih lengkap nutrisinya, kandungannya. Tentunya kualitas telurnya pasti lebih baik. Nah, dibandingkan dengan pakan oplosan tentu ada kualitas yang mempengaruhi. Kalau untuk kualitas lokal sendiri, perbandingannya gimana? Antara telur lokal dengan telur luar provinsi? Kita langsung ke telur lokal. Telur lokal ini keunggulannya yang pertama kali, dia lebih fresh. Karena di Jambi nggak sampai 1 minggu itu sudah habis. Ya? Bisa juga per hari. Dalam 1 hari habis, 1 hari habis. Jadi telurnya selalu telur baru. Dibandingkan kalau telur luar daerah, tentu untuk pengiriman ke Provinsi Jambi itu pasti dikumpulkan dulu. Karena kalau sedikit diantar ya transportasinya pasti nggak sesuai. Butuh waktu. Jadi disimpan dulu. Itu kadang terjadi ada telur busuk, ada telur segala macam. Karena telur ini kalau sudah banyak, itu ada yang retak sedikit aja, cepat sekali itu mendatangkan belatung itu. Berarti intinya kalau untuk telur lokal dengan telur luar provinsi, kita berani adu gitu ya. Masalah kualitas. Sangat berani adu. Sangat berani adu. Apakah selama ini mungkin kawan-kawan di grup, terus kemudian mungkin ada komplainan dari konsumen ke kita, itu kalau konsumen itu komplainnya itu telur dari luar kah atau telur lokal kah? Selama yang pernah saya alami dan juga kawan-kawan peternak Puyuh Jambi, keluhan daripada konsumen atau pengepul sendiri itu tentu mereka lebih milih telur Jambi, telur lokal Jambi. Ya? Bahkan secara fisik pun dilihat mereka sudah mengetahui, oh ini telur luar daerah, ini telur Jambi. Dari segi fisik? Dari segi fisik aja bisa dilihat. Nah, fisiknya kalau untuk telur Jambi gimana? Coba. Apakah dia agak besar, ataukah dia sedang, ataukah relatif dia agak gimana gitu? Kalau fisik sih sebenarnya itu tadi, tergantung pakan. Oh gitu ya? Ketika pakannya pakan pabrikan tentu biasanya lebih besar. Lebih besar. Dan kita di Jambi, ya peternaknya rata-rata menggunakan pakan pabrikan. Karena kita masih kualitas peternak kecil. Dan memang kalau untuk telur lokal kita bisa bertahan lama ya?
Kalau untuk kualitas tahan lama, pertama kali yang saya sampaikan tadi, yaitu tadi tempat penyimpanan dan juga guncangan. Kalau kita di Jambi tentu disimpan itu dengan posisi yang nggak gerak-gerak sama sekali. Kalau suhu ya bisa diatur sendiri ya, nggak terkena sinar matahari langsung. Ada satu lagi terkait kualitas penyimpanan ini tadi sendiri. Kualitas penyimpanan ini sendiri, kalau untuk puyuh Jambi, itu nggak lama disimpan itu sudah habis biasanya. Nah, itu Malah jadi terkadang kemarin saya sering nyetor ya ke pasar ya, salah satu pasar. Justru telur kita itu disimpannya di bawah meja. Nah, telur yang dari provinsi tetangga itu dijual duluan. Saya bilang kenapa seperti itu? Karena kalau dari provinsi tetangga itu mudah busuk gitu. Itu pengalaman saya waktu di nyetor ke pasar. Kalau untuk keluhannya, sekarang saya ke Bang Joni. Kalau Bang Joni ini kan peternak juga ya. Kalau yang dikeluhkan pembeli, konsumen dari ternak kita, antara telur lokal dengan telur dari luar provinsi, ataukah itu sama? Pernah nggak kejadian seperti itu? Keluhan. Ini untuk kita mulai dulu dari penerima kita ya Bang ya, penjual, artinya penjual di pasar. Kalau penjual di pasar rata-rata kalau kita tawarkan ya dengan kami ini punya kandang, ini kandang. Telur yang saya antarkan ini tadi malam ini saya panen. Gitu nah. Atau tadi pagi saya panen, saya ambil dari kandangnya, siang ini saya antarkan ke bapak atau ibu. Terus? Telurnya artinya fresh ya, Fresh. segar. Gitu nah. Boleh kita buktikan, bandingkan nih antara ini telur lokal dan ini telur dari luar kota atau luar provinsi. Kita bandingkan. Kita makan dulu telur dari kota lah, dari lokal. Setelah itu kita baru makan lagi dari luar. Lebih fresh yang lokal. Saya berani jamin. Gitu nah. Berarti selama ini mungkin ya kalau kita setor ke pasar, kalau kita setor ke mana-mana, itu berarti pedagang yang kita setori mungkin. Yang ada di seputaran wilayah Jambi lebih memilih telur lokal. Lebih memilih telur lokal. Gitu. Karena gini, saya sering sekali dapat cerita dari beberapa tempat kita sebutlah tempat saya jual atau tempat saya ngantar ke langganan di pasar. Mereka selalu mengantarkan. Saya nggak mau lagi ngambil dari luar. Gitu ya? Iya, saya nggak mau ngambil dari luar. Lo kenapa nggak mau ngambil dari luar? Pertama harga lebih murah. Gitu. Nah, telur juga sama ya, telur puyuh gitu. Ini telur puyuh. Sama, nggak ada bedanya. Ada juga ada corak, ya kan? Ada juga isi protein. Sama, tapi beda. Kualitasnya beda. Beda di kualitas ya. Kualitasnya beda. Dan penjual sering sekali komplain oleh pembeli yang mengatakan telurnya busuk, telurnya kosong. Telur ini walaupun kita lihat bulat ini, jangan terkejut ini di dalamnya kosong. Kenapa? Pernah kosong? Pernah. Itu telur dari luar. Dari luar provinsi. Iya. Kenapa saya bilang ini kosong? Lamanya masa panen dan masa jual itu berpengaruh ke dalam. Sekarang gitu telurnya ya? Berat. Nih, coba bandingkan untuk penonton di mana aja nih. Cari telur yang berani orang itu menjamin ini telur baru tadi malam. Sementara ini kita bandingkan dengan ini telur yang 1 minggu atau 2 minggu yang lalu. Siapkan air di dalam baskom, masukkan kedua telur ini, tapi ditandain ya supaya tahu. Misalnya ini spidol warna merah, ini spidol warna hijau. Yang mana yang lokal, mana yang di luar lokal, interlokal. Gitu. Pasti yang darah telur lokal pasti tenggelam. Gitu ya. Dan interlokal atau di luar kota, kebanyakan dia nggak tenggelam. Karena apa? Ini sudah berkurang masanya. Masanya sudah berkurang. Gitu. Ini lebih berat. Kenapa lebih berat? Karena telurnya lebih fresh, lebih bagus dan juga lebih padat. Gitu. Coba kita bandingkan. Kalau teman-teman misalnya dia itu nggak sampai segitu. Bandingkan beli 1 piring terus masukkan ke dalam baskom. Pasti ada yang ngangkat. Ada yang ngapung gitu. Ada yang ngapung. Sementara kalau telur lokal nih 1 piring pasti semuanya tenggelam. Oh gitu pasti, ya. Gitu. Karena saya menjaminnya gini Bang Edi. Saya menawarkan waktu itu dia belinya di pasar. Ini dia penjual sarapan. Tapi juga ada menu telur puyuh ya. Sate telur puyuh. Saya tawarkan, kami telurnya telur dari kandang baru tadi malam panen. Gitu. Nah, dia minta, kalau di pasar kan lebih murah kata dia kan. Iya. Di kami misalnya anggaplah di harga 36, di pasar kami beli 35. Kan lumayan selisih 1.000. Ya kalau kali 1 piring
Kalau kali 10 piring, 20 piring kan Tapi lumayan. kita menang di kualitas ya. Kualitas. Nah, Hmm. oke gini aja lah Bu, saya bilang. Kalau Ibu rendam telur ini satu aja yang ngapung, saya ganti sepiring. Nggak usah lah mau sepiringnya yang ngapung, enggak Ah, gitu. Nah, saya kita jamin kita berani tanggung jawabnya di berani situ ya. tanggung jawab. Iya, memang Kalau rata-rata ini gitu. ngapung sepiring, Ibu rendam pas mau merebus, ada yang ngapung satu aja Bu, nggak usah banyak-banyak. Satu aja. Ibu hubungi saya lagi, saya ganti satu piring. Ganti, berani tanggung jawab Berani ya. tanggung Kalau jawab. untuk telur lokal pokoknya. Untuk telur lokal. Ah. Terus lagi kalau misalnya Ibu ketemu yang cacat, ya, artinya tuh begitu ini direbus, Ibu kan pasti pemakan, pengkonsumsi ini pasti tahu nih, oh ini telur ini kok ada rasa-rasa kayak busuk gitu ya. Padahal memang dia masih utuh, tapi kok aneh, beda gitu rasanya dibanding gitu. dengan telur yang lain. Kalau ada yang seperti itu, hubungi saya ganti satu piring. Nggak usah harus Tapi rusak semua. gini Bang Joni, kan kalau untuk pembeli nih, untuk pembeli kan rata-rata kan mau cari yang murah, ya enggak Bang Fauzan? Nah kan, pembeli ini enggak mau tahu kualitas, masalahnya telur itu kan apa ya, bagus idaknya kan di dalam. Di dalam. Jadi kan untuk pembeli, apalagi masyarakat Jambi ini memang saya dengar banyak yang kecewa kalau beli telur dari luar, dari luar provinsi. Banyak yang kecewa. Kecewanya di mana? Masalah kualitas. Kan gitu. Nah, sekarang ini apakah memang kita telur dari lokal ini mampu mempertahankan kualitas itu tadi? Oh jelas. Jelas mampu. Mampu kita ya. Saya berani menjamin, ya coba bayangkanlah Bang, kalau misalnya satu aja yang ngapung tadi saya harus ganti. Artinya kan saya harus menanggung kerugian walaupun itu sebenarnya hal sepele. Tapi saya berani jamin. Satu aja yang ngapung saya ganti. Nah, artinya sekarang ini gini, PR kita yang terberat di Jambi ini kan ya dimanapun tempat lah. Untuk supaya kita ini meyakinkan dengan pembeli kita yang ada di wilayah Jambi agar mencintai produk lokal itu gimana caranya? Coba. Ya, pertama memang pakai strategi yang saya pakai tadi. Artinya mereka ada jaminan di situ. Itu ada yang tanggung pertama. jawab kita ada ya. tanggung jawab bahwasanya itu memang kita berani memastikan produk kita ini bagus. Dan itu juga kita tetap komitmen baik peternak juga ataupun pembeli tetap komitmen kita mengkonsumsi yang baik. Ya mohon maaf bukan berarti yang telur yang lain itu tidak baik, bukan gitu. Nah tapi ini ada grade-nya. Kita berani menjual grade A, belum tentu mereka juga grade B. Ya. Artinya tetap di bawah kita. Karena apa? Tadi sudah disampaikan oleh Bang Fauzan. 1 minggu aja, ya, gak usah lama-lama, 3 hari, telur itu sudah mulai berubah. Ya. Sudah mulai berubah rasa. Dan protein pun sudah mulai berkurang. Gitu. Yang kita kejar di sini protein karena banyak mengandung protein dari telur puyuh. Oh, dibandingkan dengan telur ayam. Dibandingkan telur ayam. Gitu. Dan juga ya bagaimana cara meyakinkan? Ya, balik lagi bagaimana cara meyakinkan. Sebenarnya ada banyak cara meyakinkan dan saya yakin peternak pun punya caranya masing-masing. Seperti cara saya tadi, saya berani menjamin kalau ada satu aja yang cacat saya ganti sepiring. Gitu. Terus juga kalau misalnya ini memang benar-benar pecah kesalahannya di kami ganti. Oh gitu. Gitu. Nah, artinya kita berani tanggung jawab kita ya. bertanggung jawab. Ya, karena pengalaman kan kita kan telur lokal memang baik ya dibandingkan dengan telur dari luar provinsi kan kita intinya berani adu kualitas. Berani adu kualitas. Ya. Memang terbukti di lapangan bahwa banyak pembeli yang komplain disangkanya itu adalah telur yang telur dari lokal, ternyata itu telur dari luar provinsi. Nah, itulah yang memburukkan masalah kualitas kita. Makanya ke depan kita coba membahas masalah itu. Nah, kalau untuk rekan-rekan ini yang jelas untuk rekan-rekan yang ada di wilayah Jambi tentunya masalah kualitas telur kita intinya berani adu. Nah, itu guys. Jadi kalau untuk rekan-rekan kalau mau beli telur ya jangan terpancing dengan harga yang selisih mungkin 1.000, 2.000 dalam satu traynya. Tray satu isi 100 ya. Itu jangan terpancing harga murah. Banyak kejadian kayak gitu. Terpancing dengan harga murah, beli banyak sampai di rumah direbus, kuningnya itu nggak mau keras. Itu biasanya kendalanya di situ. Nah, itu nanti kita bahas untuk di video-video selanjutnya. Ikuti terus di channel saya di seputaran tentang ternak puyuh yang ada di wilayah Provinsi Jambi. Dan ini adalah rekan-rekan kita peternak yang ada di Jambi. Nanti kita akan kunjungi semuanya. Oke guys, mungkin hanya itu.
Kurang lebih mohon maaf. Salam ceketer dari Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.